Puji Tuhan. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Aku percaya adik-adik sekolah minggu juga dalam keadaan baik, terpelihara dengan baik, sehat. Haleluya, pasti sehat semua. Baik, pagi hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu. Kita siapkan segenap hati kita ya. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita nyanyikan pujian Bapa, ku datang padamu. Sungguh-sungguh ya, sikap doa yang baik ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Haleluya. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Amin. Haleluya. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, haleluya. Amin. Sore dan malam hari, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, ku datang, haleluya. Karena Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu datang ke hadirat-Mu. Kami mau naikkan syukur kami. Haleluya. Atas kasih anugerah-Mu yang indah sekali. Bapa, ku datang padamu. Haleluya. Amin. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari. Amin. Haleluya. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur. Haleluya. Atas kebaikan-Mu. Benar Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu. Sungguh kebaikan-Mu nyata di dalam penghidupan kami. Apabila kami boleh ada saat ini Tuhan, semua oleh karena anugerah-Mu, semua karena pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan patutlah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, datang ke hadirat-Mu, beribadah kepadamu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih kami atas apa
apa yang telah Allah perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah anak-anak sekolah minggu. Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan muliakan nama Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian ya. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Ikuti kata ya. Yuk semuanya bangkit berdiri ya. Haleluya. Kawan, kita memuji Tuhan, mengenal binatang ciptaan Tuhan. Binatang apa namanya? Apa namanya? Binatang bebek. Bagaimana jalannya? Bunga jalannya, bunga jalannya, binatang bebek. Mari kawan. Haleluya. Yuk semangat ya, yang memuji nama Tuhan ya. Amin. Binatang apa namanya? Binatang apa namanya? Binatang kodok. Gimana lompatnya? Haleluya, mari kawan. Amin. Haleluya. Apa namanya? Apa namanya? Monyet namanya. Bagaimana jalannya? Haleluya. Amin. Mari kawan. Haleluya. Ya, semangat ya. Mengenal binatang ciptaan Tuhan. Apa namanya? Apa namanya? Binatang bebek. Bagaimana jalannya? Bebek namanya. Mari kawan. Mari kita memuji Tuhan, mengenal binatang ciptaan Tuhan. Binatang apa namanya? Binatang apa namanya? Binatang kodok namanya. Bagaimana jalannya? Itulah jalannya, binatang kodok namanya. Mari kawan. Mari kita memuji Tuhan, mengenal binatang ciptaan Tuhan. Binatang apa namanya? Binatang apa namanya? Binatang monyet namanya. Yuk jalannya. Itulah jalannya, itulah jalannya, binatang monyet namanya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sambung pujian kita kembali ya. Saya bukan pasukan, saya laskar Kristus. Ya, siap ya. Yuk, siap semua. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan bertugas, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan bertugas, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syakratu. Saya laskar Kristus, syakratu. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan bertugas, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan. Haleluya. Amin. Tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syakratu. Saya laskar Kristus, syakratu. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan bertugas, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus, syakratu. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, semangat ya. Kita semua laskar Kristus. Puji Tuhan. Kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Siapkan hati kita, kita menyembah Dia. Bersamamu Bapa.
Bersamamu Bapa, haleluya, ku lewati semua pergerakanku yang Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, haleluya, ku lewati semua perkenanmu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, haleluya, amin, memberi pertolongan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa.
Bapa yang baik, kami naikkan pujian syukur kami kepada Engkau Tuhan. Kalau pagi hari ini kami masih dapat beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Hati kami penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan sucikan hati kami, telinga kami. Tuhan tolong kami supaya kami semua dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus, Engkau bekerja di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu Tuhan, mengurapi Tuhan Yesus pemberitaan firman yang disampaikan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cerita kita hari ini adalah tentang Daud dan Goliat yang diambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 13. Pada suatu hari datanglah kabar kepada bangsa Israel. Kabar itu tentang tentara Filistin yang memusuhi Israel sejak lama akan menyerang dan sedang bergerak menuju ke arah negeri Israel. Setelah berjalan jauh, rombongan tentara Filistin berkemah di tepi lembah Ela. Raja Saul juga mengerahkan Israel berkumpul dan berkemah di lembah Ela di sisi yang lainnya. Mereka bersiap-siap menghadapi serangan orang Filistin. Di antara tempat kedua tentara itu berkemah mengalir sebuah sungai kecil. Hari itu, Raja Saul mengerahkan tentara Israel untuk berjaga-jaga karena tentara Filistin akan menyerang mereka. Lalu apa yang membuat tentara Filistin sangat percaya bisa mengalahkan Israel? Ternyata orang Filistin punya jagoan, namanya Goliat dari kota Gat. Goliat ini seperti raksasa, tingginya kira-kira 3 meter. Ia memakai topi tembaga dan baju perang tembaga yang beratnya kira-kira 57 kilogram. Kakinya dilindungi oleh penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya sebesar lengan seorang pria dewasa. Setiap hari Goliat berjalan mondar-mandir dengan angkuh sambil berteriak-teriak dan mengejek orang Israel. "Hei, apa yang kalian lakukan di situ? Mana jagoan Israel? Ayo, kalau berani, suruh dia kemari dan melawan aku. Kalau aku kalah, kami rela menjadi hambamu. Tetapi kalau aku yang menang, kamulah yang akan menjadi hamba kami. Sekarang juga kutantang kalian, hai tentara Israel. Pilihlah seorang untuk bertanding melawan aku." Goliat seperti raksasa, badannya yang tinggi besar membuat semua takut. Lalu, beranikah tentara Israel melawan raksasa ini supaya tidak lagi diejek oleh tentara Filistin? Tak seorang pun yang berani. Mereka semua sangat takut. Sementara itu ada seorang pemuda penggembala domba, namanya Daud. Daud adalah anak Isai orang Efrata dari Betlehem di Yehuda. Isai mempunyai 8 orang anak laki-laki. Pada zaman pemerintahan Saul, Isai sudah tua sekali. Waktu itu ada 3 dari antara kakak Daud ikut berperang dengan tentara Israel. Isai menyuruh Daud untuk mengantarkan makanan dan melihat keadaan mereka. Daud pun pergi menuruti perintah ayahnya. Ketika Daud tiba di medan pertempuran itu, ia melihat Goliat sedang berteriak-teriak sambil mengancam bangsa Israel. Daud yang disuruh ayahnya untuk menengok kakak-kakaknya heran, karena ada seorang tentara yang sangat tinggi besar sedang berteriak-teriak kepada tentara Israel. Daud tidak senang tentara Israel dihina seperti itu. Lalu apa yang akan dilakukan Daud? Semua orang yang melihat Goliat lari ketakutan. "Lihatlah dia," kata mereka satu sama lain. "Coba dengarkan kata-katanya. Ia menantang kita. Raja Saul, raja kita, telah berjanji bahwa siapa saja yang mengalahkan Goliat akan diberikan hadiah yang besar. Raja juga akan menikahkan orang itu dengan putrinya. Dan keluarga ayah orang itu akan dibebaskan dari pajak.
"Siapa orang itu?" tanya Daud kepada orang-orang itu. Berani betul dia menantang tentara Tuhan. Lalu ia bertanya kepada salah seorang prajurit, "Apa yang aku dapat kalau aku bisa mengalahkan dia?" Eliab kakak Daud yang sulung menjadi marah mendengar Daud berbicara dengan prajurit-prajurit. Tetapi waktu Saul mendengar Daud berkata seperti itu, ia memanggil Daud. Daud tidak senang tentara Israel dianggap lemah oleh orang Filistin itu. Ia tidak mau tinggal diam, ia mau melakukan sesuatu. Semua orang menunggu apa yang akan dilakukan Daud. Daud menghadap Saul dan berkata, "Baginda, kita tidak perlu takut kepada orang Filistin itu. Hamba bersedia melawan dia." "Kamu ini masih kecil, Daud," kata Saul. "Tidak mungkin kamu mampu melawan jagoan perang seperti Goliat. Dia sudah biasa berperang sejak muda." "Baginda," jawab Daud, "hamba biasa melawan singa dan beruang yang menyerang domba-domba hamba. Dan setiap kali Tuhan membantu hamba. Sekarang pun hamba yakin Tuhan akan membantu." "Kalau begitu, baiklah," jawab raja. "Pergilah, semoga Tuhan menolong kamu." Ternyata Daud berani menghadapi raksasa itu. Ia bersedia menerima tantangan Goliat untuk melawannya. Daud ingin berjuang untuk membuktikan bahwa Allah pasti akan menolong tentara Israel. Daud sangat percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Lalu Saul memberikan pakaian perangnya kepada Daud. Ia membantu pemuda itu memakai baju perangnya yang terbuat dari besi dengan topi tembaga. Satu persatu bagian-bagian dari baju itu dipakaikan kepada Daud. Akhirnya pedang Saul diikatkan pada baju besi itu. Tetapi Daud justru tidak bisa berjalan karena pedang dan baju besi itu terlalu berat baginya. "Maaf Baginda, saya tidak bisa berjalan dengan baju seperti ini," kata Daud. Lalu ia melepaskan semua perlengkapan perang itu. Tubuh Daud terlalu kecil untuk berpakaian perang yang sangat besar. Saul pun tidak melarang Daud melepaskan lagi baju perang yang sudah dipakaikan kepadanya. Ia membiarkan Daud melakukan apa yang ingin dilakukannya dalam melawan Goliat. Daud sangat berani ya, tak perlu memakai pakaian perang, ia akan terus maju melawan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkat gembala dan ketepelnya. Dia pergi ke sungai kecil di lembah itu, mengambil 5 batu yang licin dan menyimpannya di dalam sakunya. Tanpa takut sedikit pun Daud berjalan ke arah Goliat, dan Goliat pun mulai berjalan mendekati Daud. Seorang pengawal yang membawa perisainya berjalan di depan Goliat. Ketika melihat Daud, Goliat langsung tertawa mengejek. Bagaimana mungkin Daud yang masih sangat muda, tampan dan bertubuh kecil seperti itu bisa melawannya? Apalagi Daud tidak memakai pelindung sama sekali. Goliat terus tertawa mengejek. Ia tidak yakin seorang anak muda yang tidak pernah berperang, memakai baju gembala, tidak punya senjata seperti Daud ini bisa mengalahkannya. Lalu, apakah Daud menjadi mundur? "Jadi ini jagoan kalian," katanya sambil mengejek bangsa Israel. Kata Goliat kepada Daud, "Itu apa? Untuk apa tongkat itu? Apa aku ini binatang? Diusir memakai tongkat." Lalu ia mengutuki Daud demi dewa-dewanya. Goliat lalu menantang Daud, katanya, "Ayo, maju kalau berani. Akan kuberikan tubuhmu kepada burung dan binatang supaya dimakan." Tetapi Daud menjawab, "Aku tidak takut. Kamu datang melawanku dengan pedang, tombak dan lembing. Tetapi aku datang melawanmu dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa, Allah tentara Israel yang kau hina itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan kamu kepadaku.
kamu akan kukalahkan. Seluruh dunia akan tahu bahwa kami bangsa Israel mempunyai Allah yang kami sembah. Semua orang akan melihat bahwa Tuhan tidak memerlukan pedang atau tombak untuk menyelamatkan umatnya. Daud sangat percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Ia berani mengatakan itu kepada Goliat dengan tidak takut atau gentar. Daud tidak takut meskipun Goliat memakai baju perang yang lengkap dan membawa tombak. Goliat mulai maju mendekati Daud. Lalu dengan cepat Daud berlari ke arah barisan orang Filistin menghampiri Goliat. Daud merogoh kantongnya, mengambil sebuah batu yang disiapkannya, memasangnya pada ketepelnya dan melontarkannya ke arah Goliat. Batu itu terlempar dengan cepat sekali dan menghantam dahi Goliat dengan amat keras. Begitu kerasnya sehingga menembus tulang kepala Goliat. Tumbanglah Goliat, sang raksasa jagoan perang bangsa Filistin itu. Akhirnya Goliat yang bertubuh besar sebesar raksasa tumbang di tangan Daud yang jauh lebih kecil darinya. Tuhan benar-benar menolong Daud dalam menghadapi Goliat. Daud lalu berlari mendekati Goliat. Ia mencabut pedang Goliat dari sarungnya dan memenggal kepala sang raksasa itu. Begitulah Daud mengalahkan Goliat, si jagoan raksasa itu, hanya menggunakan batu dan ketepel. Tentara Filistin kaget bukan main melihat jagoannya tewas. Mereka langsung lari tunggang langgang. Tentara Israel lalu mengejar dan menghajar mereka. Tentara Israel menang dalam pertempuran itu. Mereka bersorak-sorai memuji Tuhan yang telah menolong mereka. Tuhan juga akan menolong kita jika kita percaya kepada pertolongannya. Ayat hafalan kita untuk minggu ini diambil dari kitab Mazmur 121 ayat yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan bagaimana Allah menolong Daud. Daud yang kecil dapat mengalahkan Goliat raksasa yang besar. Bukan karena Daud pandai, bukan karena Daud hebat, tapi karena Tuhan menolong Daud. Sama seperti Daud percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolongnya, biarlah kita juga punya iman yang sama. Jika Tuhan bersama dengan kita, jika Tuhan ada beserta dengan kita, kita bisa melakukan banyak hal untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sekarang semua bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita mau nyanyi Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa.
Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kami sudah melihat dan mendengar dari kebenaran firman-Mu, bagaimana Engkau memberikan pertolongan-Mu kepada Daud Tuhan, orang yang menaruh percaya penuh dan berpengharapan kepada Tuhan. Mari Tuhan tumbuhkan iman seperti itu di dalam kami Tuhan. Jika kami punya iman percaya yang sungguh kepada Tuhan, maka pertolongan-Mu akan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkatilah Tuhan seluruh anak-anak sekolah minggu yang sudah hadir di dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Berkat Tuhan menyertai kehidupan mereka. Tolong Tuhan Yesus supaya iman mereka tetap bertumbuh kepada Tuhan. Kasih mereka kepada Engkau bertambah-tambah Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus bahwa kami dapat beribadah kembali bersama-sama Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu. Mari Tuhan tolong kami supaya di waktu-waktu yang akan datang Tuhan, kami benar-benar dapat bertemu Tuhan Yesus di dalam ibadah, di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.